Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini juga merupakan dokumentasi saya malam ini untuk bagaimana caranya kita bisa menggunakan fasilitas keyword research dari Answer the Public ya. Answer the Public ini merupakan salah satu tools keyword research yang paling bagus menurut saya, karena dia bisa, teman-teman bisa lihat di sini. Bentar ya, ini saya saya kecilkan dulu. Ini kalau ini memang toolsnya berbayar, tapi kita bisa pakai versi gratisnya, cuma hanya bisa sekali pakai. Nanti saya ajarkan bagaimana caranya kita bisa menggunakan berulang-ulang. Nah, tampilan dari ini Answer the Public, kita masukin kata kunci di sini ya, teman-teman lihat di sini. Ntar kalau kita klik search, kita tunggu sebentar, ini agak ini ya, agak lemot di sini, maaf. Oke, nah ini udah full screen ya. Aduh, balik lagi dia. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman, ini agak berat. Nah ini dulu, kalau kita masukin ini kata kunci Amazon FBA, nanti dia akan keluar seperti ini. Dia ada kata pertanyaan, kata depan, kata perbandingan, dan alphabetical. Jadi seperti semacam kayak mind map gitu ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini semuanya ini adalah kata kunci yang disarankan oleh Answer the Public. Nah, pada video ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini lihat nih. Ini ada kapan, mengapa, siapa, apa, di mana, bagaimana ya. Terus apakah, dapatkah gitu ya. Nah, ini di sini kata-kata kuncinya. What is Amazon FBA program? Bla 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 bla. Nah, ini bisa dijadiin dijadiin sumber konten untuk video ataupun artikel ya. Ini yang sudah di riset sama Answer the Public. Sayangnya memang ini kita harus bayar. Nah, saya udah mencoba ini. Nah, saya kasih lihat lagi yang pada bagian bawah yang alphabetical ya. Ini yang udah kita lihat. Nah, ini di bagian sini coba kita percepat. Nah, di sini dia memberikan 205 kata kunci secara alfabet, mulai dari A, Amazon FBA account, FBA alternatif, Amazon FBA API, yang B-nya Amazon FBA business, Amazon FBA books, C-nya Amazon FBA course, FBA cost, bla bla bla, dan sampai A sampai Z. Jadi ini sangat lengkap sekali toolsnya, dan cuma sayangnya yang ini kita nggak bisa save. Nanti saya akan tunjukkan demo cara kita nge-save-nya gimana, dan cara kita mengakali supaya kita bisa menggunakan ini berulang-ulang. Oke, jadi idenya sih sebenarnya dari situ. Coba sekarang kita coba, ini saya pause dulu ya. Kita sekarang coba di tab baru, kita masuk tadi di namanya Answer the Public. Kita masukin, kita klik ya. Nah, ini usahakan cookiesnya dibersihin dulu ya teman-teman, pakai klik and click and clean ya, click and clean ya ekstensinya. Coba nih kita misalnya kita masukin diet, kita klik search. Nah, karena saya udah pernah pakai, saya udah mencapai titik maksimum untuk pencarian yang gratis satu hari ini. Jadi dia dihitung hanya boleh dipakai satu hari, itu cuma sekali. Jadi gimana caranya saya bisa berulang-ulang? Ini teman-teman, saya gunakan Tor untuk browsing ya. Tor ini adalah open source yang paling sering dipakai untuk jejaknya tidak diketahui dan tidak akan dilacak oleh search engine manapun. Biasanya orang untuk mencari deep web atau dark web akan menggunakan Tor, karena dia memang kekurangannya dia akan jauh lebih lambat. Kita coba aja masuk ke Answer the Public sini. Answer the Public. Karena dia biasanya menggunakan search engine itu DuckDuckGo ya. Kita coba. Loh, dia langsung keluar DuckDuckGo kan. .com.
Kalau memang teman-teman koneksinya agak lambat, ya hati-hati pakai ini, akan lebih lambat lagi soalnya ya. Ini kita bisa pilih nih negaranya mana gitu ya, Austria, Belgium misalnya. Oke lah, kita ambil misalkan misalnya French ya, Prancis. Dia akan seolah-olah dia datang dari traffic dari IP dari Prancis, seolah-olah dia akan sedang mencari kata-kata answer the public. Kita coba masuk aja di answer the public. Saya tadi udah mencoba ya pakai ini, terus saya nggak tutup tornya, saya buka tab baru, dia berhasil lagi. Ini kita misalnya kita coba di sini, coba kita ketik diet ya, diet plan misalnya, kita klik search, coba perhatikan teman-teman. Nah, keluar ya, dia diet plan ini, dia catat tanggalnya dia pakai bahasa Inggris, terus Great Britain, terus 16 Februari tanggal sekarang. Oke, kalau kita scroll ke bawah, lihat nih, ada 63 pertanyaan mengenai diet plan. Tuh, mulai dari who, when, are, will, which, how, where, why, can, what. Saya bacanya juga agak-agak muter-muter nih, kayak gini. Will GM diet plan work, Will Smith diet plan. Nah, kayak gitu-gitulah ya. Nah, di bawah ada preposition, artinya yang kata depannya itu ditambahin diet plan. Contohnya gini, diet plan for weight loss. Nah, kan jadi kata depannya ada diet plan. Itu yang ada for, yang without. Nah, sekarang diet plan without fish. Nah, itu yang without. Kayak sekarang kita contohin can. Berarti ada kata kunci seperti diet plan I can stick to. Nah, kayak seperti itu. Kita scroll ke bawah lagi sekarang. Nah, ini ada perbandingan. Kata perbandingannya ada 32. Contohnya kita ambil N ya. Kita ambil N. Aduh, sorry. Keklik. Ini maaf. Ini tinggal saya tutup aja sih sebenarnya. Tutup ya. Nah, ini contohnya. Diet plan and grocery list. Nah, itu yang pakai N. Terus yang pakai like. Diet plan like Nutrisystem. Nah, contohnya seperti itu. Saya nggak ambil semuanya. Ini mengganggu. Yang paling penting adalah ini, kita dapat alphabetical diet plan, ada 208 kata kunci. Cuma sayangnya, saya nggak tahu nih, ini bisa tapi kayaknya ini tercover semua dengan teman-teman tinggal klik di download CSV. Ini diklik aja. Nah, ini dia akan membuka Excel. Kalau mau nge-save langsung bisa langsung diklik save file. Cuma saya buka langsung pakai Excel. Kita lihat seperti apa sih gitu yang sudah dirangkum sama aplikasi ini gitu ya. Coba ini apa nih? Oh, ini yang tadi yang sebelumnya. Ini yang sekarang ya. Saya besarkan sedikit. Saya bikin 14 biar agak jelas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini ada modifiernya question, terus ada modifier type. Tadi modifier type-nya ya. Ini ada modifiernya are, can, how, what. Terus ini kata kuncinya, suggestion-nya gitu. Kayak misalnya are, who are diet plan, what diet plan really works. Itu yang can. Coba kita yang can do diet plan. Yang how plan diet. Nah, terus yang what diet plan is best for me. Nah, seperti itulah. Cuma kekurangannya di sini kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah pencarian dalam sebulan. Itu yang paling penting dalam keyword research, dan berapa kompetisinya, seberapa ketat kompetisinya kalau kita mau mencari ranking 1 untuk kata kunci diet plan. Nah, saya punya ide nanti kata-kata ini kita bisa masukin di keyword planner. Tapi kayaknya keyword planner itu juga tidak bisa spesifik mencari kata kunci yang benar-benar kita ranking gitu ya. Mungkin bisa pakai keyword research pro nanti pada video yang berikutnya. Jadi itu aja. Ini teman-teman tinggal di save ya. Nah, kalau save-nya misalnya bingung ya, kita bisa pakai bantuan ini ya. Kita mau nge-save ini kan, karena dia read only, kita pakai bantuan screenshot reader. Kita ambil aja judulnya di sini. Kita ambil judulnya di sini, kita capture. Oke, tunggu sebentar, selesai. Kita tinggal sekarang, kita save as saja.
klik dokumen, tinggal Ctrl V. Nah, udah, kita save. Nah, ini udah masuk, kita klik yes. Udah masuk ke my dokumen kita. Sekarang saya mau tes lagi nih ya. Kita mau tes lagi. Sekarang ini saya tambahin. Ini saya tutup. Kita cek lagi pakai tadi Answer Republic. Apakah bisa 2 kali? Kita mau ngetes. Oke ya, DuckDuckGo. Sekarang kita pindah ke negara misalnya Austria. Oke, Austria. Oke, kita masuk ke Answer Republic. Apakah dia mendetek lagi? Bam! Berhasil ya teman. Ini yang kedua kalinya. Padahal ketika kita menggunakan browser dari Chrome, itu sudah diblokir, sudah ketahuan kita menggunakan ini lebih dari sekali. Tapi dengan menggunakan Tor, kita bisa melakukan riset berulang-ulang tanpa khawatir. Saya rasa itu aja yang bisa saya share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.